lagi di mana? Di SMK Bintang Timur. Nah, hari ini kami rencananya mau mewawancarai Pak Elvis terkait penggunaan bahasa baku dan non baku di sekolah. Jadi ikuti terus ya keseruan kami. Ayo. Ayo. Sudah mendengarkan di pertanyaan di sini. Kita langsung saja di pertanyaan dulu. Untuk pertanyaan pertama, Bapak, menurut Bapak, bagaimana Bapak membedakan kemampuan mahasiswa dalam membedakan bahasa baku dan non baku jika di dalam kelas? Oke, baik. Mungkin ini konteksnya siswa ya, bukan mahasiswa. Iya. Kalau teman-teman mungkin mahasiswa, kalau penggunaan bahasa baku lebih khusus untuk siswa, biasanya kalau dalam kelas mereka sering menggunakan bahasa baku. Lebih khusus pada saat proses presentasi, itu dianjurkan oleh Bapak Ibu guru untuk melakukan atau menerapkan bahasa baku. Tetapi bukan berarti bahwa di sekolah ini, khusus di SMK Bintang Timur, siswa itu hanya menggunakan bahasa baku saja, tidak. Pasti mereka itu menggunakan bahasa baku, bahasa non baku. Lebih tepatnya kalau mereka menggunakan bahasa non baku, sebagiannya di kelas, tetapi lebih banyak itu di luar kelas pada saat sharing santai itu pasti mereka menggunakan bahasa non baku. Tetapi kalau di dalam kelas pada saat berbicara dengan Bapak Ibu guru, siswa pasti menggunakan bahasa yang baku. Bahasa baku itu kan bahasa yang harus dianjurkan. Karena bahasa baku ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti mereka biasanya sering menggunakan bahasa baku hanya di dalam kelas ya? Kalau di luar kelas sudah tidak. Di dalam kelas itu sudah pasti. Di luar kelas saya katakan tadi tidak semua bahasa baku, tidak semua menggunakan bahasa baku. Ada campurannya. Oh iya. Dan untuk pertanyaan kedua nih Bapak, biasanya kalau di dalam kelas, dalam situasi apa itu siswa menggunakan bahasa baku? Baik, seperti yang saya katakan di poin yang pertama tadi, siswa itu kalau sudah di dalam kelas pada saat berinteraksi dengan guru sudah pasti mereka menggunakan bahasa baku. Itu sudah pasti. Apalagi kalau siswa diajak untuk berbicara, kemudian siswa diajak untuk berpresentasi, sudah pasti mereka menggunakan bahasa baku. Kalau untuk pengerjaan tugas, apakah ada kesulitan bagi siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang formal? Berdasarkan pengalaman, Iya. kalau berdasarkan pengalaman pasti ada 1-2 siswa yang kesulitan untuk ya. Tetapi kalau sebagian besarnya pasti mereka menggunakan bahasa yang bagus. Ya. Mungkin kalau untuk tulisannya siswa biasa menulis, saya katakan tulisan-tulisan yang singkat. Saya ambil contoh misalnya kata yang. Kalau dalam catatan atau tulisan atau tugasnya, biasa mereka menggunakan 2 kata, y dengan g. Oh iya. Menggantikan kata yang. Terus menggantikan Iya. Makanya kalau setiap guru pasti akan memberikan stimulus, memberikan masukan kepada siswa dengan cara kata yang mereka singkat itu diberikan, kemudian dijelaskan kata yang sebenarnya sesuai dengan kata ini. Pertanyaan yang kedua, kesalahan apa yang paling sering muncul saat siswa menuliskan kalimat baku? Misalnya itu salah ejaan atau penggunaan bahasa gaul. Ya, lebih khusus untuk bahasa Indonesia, biasanya kalau diberikan tugas, siswa pasti menulisnya di buku tugas. Kemudian ada beberapa kesalahan yang sering muncul, yang saya sering pantau ketika di buku tugas itu, seperti ejaan tadi itu, kemudian kata-kata yang dipersingkat. Saya ambil contoh tadi, kata yang itu disingkat menjadi YG. Kemudian ada juga kata seperti. Kata seperti itu mereka singkat dengan SPT. Oh iya. Seperti itu. Kemudian dan sebagainya. Kemudian dan lain-lain. Kebanyakan mereka itu mempersingkat kata. Mereka sebenarnya tahu bahwa ini artinya begini, tetapi saya kurang tahu apakah malas untuk menulis ataukah kebiasaan
karena terlalu cepat menulis sehingga ada kebiasaan tangan untuk Menuliskan. iya menuliskan, iya mungkin seperti itu. Mungkin juga itu kebiasaan dari siswa. Iya menuliskan. kebiasaan. Biar cepat selesai. Tapi kalau di sekolah kan selalu kita memberikan Iya. dorongan untuk menggunakan bahasa yang baku. Terus Pak, menurut Bapak, mengapa siswa sering mencampurkan bahasa sehari-hari dalam tulisan resmi mereka? Mencampurkan bahasa sehari-hari dengan tulisan resmi. Saya berpikir bahwa mungkin itu kembali ke kebiasaan ya. Kebiasaan dari masing-masing siswa. Tidak semua siswa menulis mencampurkan mereka punya kebiasaan sehari-hari itu. Tetapi ada sebagian siswa yang mencampurkan itu. Mungkin seperti itu. Saya berpikir bahwa itu kembali ke kebiasaan. Mungkin mendapatkan teman ataupun pergaulan juga, atau mungkin dari dalam diri siswa itu. Mungkin seperti itu. Terus, sejauh mana pengaruh media sosial mempengaruhi gaya penulisan siswa di sekolah? Baik, kalau bicara tentang media, khusus media sosial itu sangat mempengaruhi gaya tulisan siswa. Itu saya berpikir bahwa itu memiliki pengaruh besar terhadap media sosial ini. Mengapa saya berbicara demikian? Karena kita ambil contoh dengan konteks menulis. Yang sebenarnya yang diajarkan dari sekolah itu pasti menggunakan bahasa baku. Nah, karena sering menggunakan media sosial, mungkin jari itu sudah terbiasa untuk menulis singkat, makanya itu mungkin pengaruh yang sangat besar untuk siswa karena sering menggunakan HP, sering chattingan atau membuat story atau status sehingga terbiasa. Apalagi kan siswa sekarang hampir 24 jam itu pasti menggunakan HP, sehingga kebiasaan juga akan ikut berubah. Berbeda dengan siswa yang tidak memiliki HP. Ya, saya rasa sekarang zaman sekarang tidak mungkin siswa tidak memiliki HP. Semuanya yang SD saja atau yang TK saja sudah memiliki Android, apalagi yang jenjangnya di atas. Baik Pak, terima kasih. Agar mereka tertarik menggunakan bahasa baku. Baik, cara guru cara guru untuk merubah kebiasaan siswa tertarik menggunakan bahasa baku. Saya berpikir bahwa pada saat menjelaskan ke siswa, mungkin bukan hanya saya, hampir semua guru pasti menerapkan atau menggunakan bahasa baku di dalam kelas. Nah, dengan cara apa? Mungkin cara yang pertama, guru juga menggunakan bahasa baku. Itu cara yang pertama, guru juga menggunakan bahasa baku. Kemudian cara yang kedua, menjelaskan kepada siswa bahwa arti kata yang sebenarnya. Saya ambil contoh gini, misalnya kata yang kalau dipersingkat menjadi YG, itu ketika kita cari di kamus itu pasti tidak ada. Mungkin cara-cara sederhana seperti ini supaya bisa menyadarkan siswa bahwa oh yang kami tulis ini atau yang kami gunakan ini salah. Itu mungkin cara simpel atau cara sederhana yang sering dilakukan oleh guru-guru, khusus guru bahasa Indonesia. Saya pasti selalu menjelaskan bahwa harus menggunakan bahasa baku karena bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Sehingga kalau menggunakan bahasa-bahasa gaul, kalau tidak salah dalam bahasa Indonesianya itu dikenal dengan bahasa slang. Bahasa gaul itu. Sehingga kalau bahasa slang itu kita cari di dalam kamus pasti tidak ada. Karena mungkin siswa berpikir kalau kita menggunakan misalnya saya mencontoh kata saya di dalam kamus tidak ada. Tapi saya ketika kita mencari kata saya di dalam kamus itu pasti ada. Sehingga mungkin siswa juga ingin kita ini pernah ada di kota ikut gaul. Tapi cara guru itu sudah pasti menjelaskan bahwa kata atau bahasa yang kalian sebut itu salah. Sebenarnya arti sebenarnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Dan juga pertanyaan
kendala apa yang Bapak hadapi saat mengoreksi tulisan siswa yang banyak menggunakan bahasa baku? Oke, kendala bahasa non baku. Baik, kendala yang dihadapi oleh saya, yang pertama pasti kita menemukan variasi tulisan. Variasi tulisan dari setiap siswa itu berbeda. Kemudian penggunaan kata atau bahasa yang disampaikan oleh siswa itu pasti berbeda. Kemudian yang berikutnya, ada siswa yang tidak memahami arti kata yang sebenarnya, sehingga guru juga berpikir bahwa ini maksudnya apa. Mungkin saya ambil contoh misalnya kata pergi misalnya. Pada saat mereka tulis mungkin menggunakan huruf yang berbeda. Saya katakan tadi varian huruf dari masing-masing siswa bukan menjadi pergi, tapi ada yang pergu, perga seperti itu. Artinya memang tidak terlalu banyak siswa kalau mengerjakan tugas mereka itu pasti menggunakan bahasa yang baku. Tetapi lebih besarnya itu di salah mengeja. Ejaan itu yang sering saya temukan salah pada saat siswa itu mengerjakan tugas. Tetapi kalau menggunakan bahasa yang membaku mencampuri tulisan mereka dengan bahasa yang baku, itu hanya sedikit siswa saja. Mungkin lebih ke eja yang mereka kurang paham atau ingin buru-buru cepat selesai, mungkin seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Baik, kita lanjut. Apakah Bapak memiliki metode khusus agar siswa lebih mudah memahami kaidah bahasa Indonesia yang benar? Oke, baik. Metode yang sering saya gunakan, yang pertama pasti siswa diajak untuk berdiskusi. Nah, pada saat berdiskusi ini, siswa itu kan diajak untuk berbicara. Siswa yang lain memberikan materi yang mereka dapat, kemudian siswa yang lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok lain, sehingga dari situ akan kita pantau bahwa perkembangan dari setiap siswa yang seperti ini. Kemudian penggunaan bahasa atau pelafalan bahasa yang disampaikan oleh satu siswa atau dengan siswa yang lainnya, kita akan bisa melihat bahwa ini pengaruhnya seperti ini. Jadi dengan demikian metode yang sering digunakan lebih khusus metode diskusi, tanya jawab itu sudah pasti. Ini mungkin bukan hanya di bahasa Indonesia saja, di metode yang lain juga sering menggunakan metode seperti itu. Karena apa? Itu tadi yang saya jelaskan, siswa harus mampu untuk berbicara. Selain mampu untuk berbicara, siswa juga mampu untuk memahami bahasa baku dengan bahasa non baku. Siswa harus membedakan itu. Seperti apa bahasa baku, seperti apa bahasa non baku. Apakah penggunaan bahasa tidak baku dalam tugas sangat mempengaruhi nilai yang Bapak berikan? Baik, kalau bicara tentang nilai itu kan bukan hanya kita lihat dari bahasanya saja. Ada begitu banyak nilai yang perlu kita lihat, yang perlu kita olah. Saya ambil contoh, ada nilai sikapnya, nilai tugasnya, nilai ujiannya, kemudian nilai ulangannya. Semua itu dirangkum sehingga akan mendapatkan nilai akhirnya saja. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan dari adik tadi bahwa saya rasa saya pribadi bahwa saya tidak terlalu terpaku untuk mengatakan bahwa siswa ini karena tidak menggunakan bahasa baku dia harus mendapatkan nilai seperti ini. Tidak, karena itu tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa nilai itu bukan berkaitan dengan penggunaan bahasa baku saja. Tidak, ada begitu banyak nilai yang perlu kita lihat, yang perlu kita ambil sehingga siswa ini dikatakan siswa yang baik, siswa yang mampu memahami segala materi yang kita berikan. Jadi itu tadi saya berpikir bahwa kalau kita lihat dari aspek itu saja, mungkin di satu sisi ketika berbicara tentang bahasa baku, siswa ini kurang pandai. Nah, bagaimana caranya supaya siswa ini pandai? Itu dengan ilmunya. Bukan berarti bahwa karena
siswa ini tidak menggunakan bahasa baku, berarti kita memberikan nilai yang jelek tidak. Oke, seperti itu. Jadi, terus harapan Bapak terhadap kemampuan berbahasa siswa di masa depan seperti apa, Pak? Oke, baik. Tentunya saya sebagai guru bahasa Indonesia, harapan saya banyak siswa, kemudian banyak orang-orang muda yang selalu menggunakan bahasa baku. Harus bisa membedakan seperti apa bahasa baku, kemudian seperti apa bahasa non baku. Kemudian harapan saya juga berkaitan dengan hadirnya kakak-kakak di sini bisa memberikan sosialisasi kepada kami punya siswa bahwa seperti inilah yang namanya bahasa baku, kemudian seperti inilah yang dinamakan bahasa daerah, sehingga siswa lebih khusus yang SMP, SMA dengan SMK, kita percaya kita SMK-nya, mereka bisa memahami bahwa oh seperti ini yang dinamakan bahasa baku, sehingga perlahan mungkin mereka akan berubah kebiasaan mereka. Menurut Bapak, dukungan apa yang paling dibutuhkan guru agar pengajaran bahasa baku ini lebih efektif? Baik, tentunya dari guru bahasa Indonesia yang paling sering kami dorong itu adalah salah satunya siswa terus membaca. Dengan seringnya membaca, mereka akan memahami bahwa oh ini arti kata yang sebenar, oh ini bahasa yang sebenar. Karena jujur saja, mungkin bukan di SMK ini saja, 99% siswa sekarang jarang membaca. Mereka lebih mementingkan HP. Mereka bacanya itu di HP, tetapi bukan baca berkaitan dengan materi pelajaran, tapi karena baca. Mungkin yang sering saya berikan atau yang sering saya dorong ke siswa supaya terus membaca. Dengan membaca, kita mendapatkan lebih banyak ilmu, apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Kemudian kembali ke konteks bahasa baku tadi itu, kita bisa mengetahui bahwa oh, ini yang namanya bahasa baku. Kemudian dengan sendirinya siswa itu akan percaya diri. Ketika mereka tahu bahwa ini bagian dari bahasa baku, kemudian keterampilan berbahasa mereka juga akan semakin meningkat apabila setiap hari luangkan waktu untuk membaca. Mungkin seperti itu. Itu tadi pertanyaan terakhir. Oke. Jadi saya mewakili teman-teman mau mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah menyediakan waktu untuk kami wawancarai. Semoga nanti kedepannya siswa SMK Bintang Timur ini bisa berbahasa Indonesia yang baik. Oke, terima kasih. Kami juga dari pihak sekolah, saya bersama kepala sekolah dan teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah ada kepercayaan kepada kami untuk mewawancara. Kemudian kembali sedikit harapan, sampaikan kami punya nama di tempat-tempat lain bahwa SMK Bintang Timur itu ada. I just had to let you know you're. She a happy baby, she